Seseorang itu memiliki pikiran, dan pikiran itu membedakan antara kita dengan makhluk yang lainnya. Ketika manusia memiliki pikiran dan pikiran itu dipakai, maka dari itu dia memanfaatkan apa yang dia punya. Dan ketika dia tidak memiliki atau dia tidak menggunakannya, maka apa bedanya kita dengan makhluk yang lainnya, atau seperti binatang. Simak terus sampai selesai. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi di channel saya. Ya, kita lama tak bersua, lama tak berjumpa, tidak saling sapa. Mari kita saling sapa. Mari kita saling bercengkrama di dalam video ini yang kalian tonton untuk melihat saya yang berbicara, yang mengatakan atau men-share ilmu apa yang saya punya dan memikirkan apa yang ada. Jadi kita akan menelaah lebih dalam apa itu sebenarnya pikiran itu apa. Kita akan mengerti suatu hal atau suatu kebaikan karena kita itu memfikirkannya. Kalau seandainya kita merasa acuh tak acuh begitu saja, maka kita tidak akan tahu apa itu buruk dan apa itu yang baik, dan apa itu yang saya harus lakukan dan apa yang harus tidak saya lakukan. Untuk itu simak sampai selesai. Ada 3 fase pemikiran orang. Nah, 3 fase ini, bagaimana dia ketika mengendalikan pikirannya ketika dia sedang dilanda suatu permasalahan atau suatu masalah yang ketika saat itu dia dihadapinya, lalu bagaimana dia cara menyelesaikannya. Yang pertama yaitu ada small minds, yang kedua ada average minds, yang ketiga itu ada great mind. Di beberapa fase seorang kita memikirkan itu memiliki pertanyaan yang berbeda-beda. Yang pertama yaitu ada small minds. Ketika orang ini dihadapi dengan suatu masalah, maka dia akan bertanya siapa. Dan apabila average mind, lalu dia dihadapkan dengan masalah, maka dia akan berpikir ada apa. Lalu yang ketiga ada great minds. Ketika dia dihadapkan suatu masalah, ada 2 pertanyaan, bagaimana dan mengapa. Ketika seorang itu dihadapi suatu kemacetan, ibarat kita berada di jalan lalu dihadapkan dengan kemacetan itu sendiri. 25 Juni, warga ibu kota kembali sibuk beraktivitas. Lihat saja kondisi lalu lintas di Jalan Gatot Subroto Senin pagi. Sejak pukul 6, jalanan sudah dipadati kendaraan yang mengarah ke arah Semanggi. Seperti yang terlihat juga dalam aplikasi Waze jam 8 pagi tadi. Garis merah tua yang menandakan kondisi jalanan yang padat menghiasi jalanan ibu kota Jakarta. Bahkan kendaraan hanya bisa dipacu dalam kecepatan. Lalu orang yang berada di fase small minds, dia akan berpikir penyebab kemacetan ini siapa. Dia akan mencari tahu, dia akan meluapkan emosinya, dia akan emosional istilahnya, emosi marah lah, resah lah, atau pilu atau merasakan penat di dalam suatu kendaraan, di mobil, di kendaraan atau di kendaraan bermotor, beroda 2 atau yang lainnya. Nah, ini adalah pola pikir dari small minds, yang dimana seorang ini akan merasakan sangat penat, akan merasakan sangat susah ketika dia itu berpikir siapa penyebab dari kemacetan ini. Nah, namun yang di fase yang kedua atau kita sebut dengan average minds, kita bisa telaah lebih dalam dia ketika itu memiliki suatu pertanyaan, yaitu ada apa. Jadi apa penyebab suatu kemacetan yang telah ia hadapi? Penyebabnya ini apa? Nah, ini adalah suatu pertanyaan yang dimiliki oleh average mind. Pola pikir ini yaitu sama dengan dengan pola pikir yang medium atau menengah. Tidak terlalu ekstrim seperti small mind. Dia selalu mencari suatu siapa. Dia akan menyalahkan orang lain. Yang ketiga ada great minds. Great minds ini memiliki suatu pertanyaan, yaitu mengapa macet ini harus terjadi? Lalu bagaimana saya itu keluar dari zona seperti ini? Apakah kita akan stuck di tempat itu, atau kita beranjak mencari suatu aktivitas yang lain, atau menelpon suami, atau menelpon istri, atau menelpon teman kita, atau menelpon pacar kita, atau menelpon orang tua kita, atau yang lainnya. Itulah yang dimiliki oleh great minds, yang dimana dia selalu mencari solusi dalam suatu keadaan. Ketika dia kepepet, ketika dia terhimpit, ketika dia berada di suatu keadaan yang membuat dirinya stres, dia selalu memiliki solusi dengan apa yang ia hadapi saat itu. Nah, pemikiran ini kita dapat mengetahui orang-orang yang memiliki pola-pola seperti ini akan terlihat bagaimana keseharian dia.
Yang pertama yaitu ada small minds. Dia akan mencari suatu atau konsumsi seperti infotainment, gosip, atau suatu hal yang membuat mereka itu senang pada saat itu atau kesenangan saat. Orang yang berada di fase average minds, nah ini pasti akan mencari berita-berita, suatu yang membuat dia itu menjadi sebuah informasi atau suatu hal yang menambah suatu wawasan, dan dia menampung segala hal yang ia cerna, entah dari yang ia lihat, entah dari yang ia dengar, entah dari yang ia lakukan. Jadi average minds ini memiliki pola pikir yang medium atau suatu hal yang membuat dia itu merasa nyaman atau merasa memiliki hal yang baru. Beda dengan pemikiran yang berada di great minds. Yang ada di fase great minds ini, pola pikirnya sudah tertata dan memiliki suatu konsumsi atau tontonan yang dimana itu membuat dia itu sebuah ide, sebuah gagasan, atau sebuah mimpi atau dream yang membuat dia itu besar kelak, mewujudkan suatu cita-citanya seperti itu. Nah, ketika saat itu pula orang yang memiliki pola pikir great minds ini pasti tidak menonton suatu hal yang tidak memiliki atau memiliki suatu pengaruh yang membuat dirinya itu menjadi lebih besar atau menjadi lebih termotif. Inilah yang dimiliki pola pikir great minds, di mana saat itu orang itu, pola pikir itu, dia akan melakukan suatu perbuatan yang membuat dia itu menjadi lebih great, lebih menaikkan kelasnya. Ya pada saat itu pula orang yang memiliki great minds tidak mengkonsumsi suatu hal yang telah dilakukan oleh small minds. Dengan inilah bahwasanya seorang great minds pasti memiliki mimpi yang besar, mempunyai goal yang luar biasa, yang mungkin dia tidak berbicara atau mengumbar suatu goalnya di sembarang orang. Mungkin bisa jadi dia hanya yang mengetahuinya atau orang yang terdekat. Inilah betapa luar biasanya pola pikir. Ketika pola pikir itu sering dipakai, ketika pola pikir itu sering dilakukan, maka pada saat itu pola pikir terbentuk dengan suatu hal yang baik, karena ketika pola pikir itu juga berpikir dengan baik. Kalau pola pikir itu dilakukan dengan secara tidak baik, maka yang terjadi, habit yang akan terjadi adalah sama, akan menimbulkan suatu circle terhadap pikiran kita menjadi suatu hal yang tidak baik pula, kan? Seperti itu. Bagaimana kita akan merubah pola pikir kita seandainya? Jadi ini adalah bagaimana kita bisa merubah pola pikir kita sendiri dari menjadi small minds, lalu naik ke average minds, lalu menjadi ke great minds. Bagaimana? Ya, tentunya jangan konsumsi suatu hal atau yang membuat kita puas sesaat. Pola pikir seseorang ini akan terjadi apabila kita sering menggunakannya atau sering kita gunakan. Untuk itu, ketika kita berpikir, maka kita ada. Terima kasih video saat ini, dan pada akhirnya kita akan mengetahui bahwa kita itu adalah orang yang luar biasa. Kita berpikir, maka kita ada. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi Jadi penyebab dari penyakit. Jadi penyebab dari penyakit. Jadi penyebab dari penyebab. Jadi penyebab. Jadi penyebab dari penyebab. Jadi penyebab. Jadi penyebab dari penyebab. Jadi apa penyebab dari suatu kemacetan? Jadi apa penyebab dari suatu kemacetan yang ada di jadi